Baiklah, terima kasih kepada narasumber pendamping 1, 2, dan 3 atas pemaparannya pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Saya juga selaku sebagai dosen pembimbing di sini ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan media-media yang telah dibawakan oleh narasumber pendamping pada hari ini. Bagaimana Bu Yuli? Kita akan melakukan proses tanya jawab supaya Bapak dan Ibu semua yang ada di sini dan juga para mahasiswa lebih tahu mengenai media-media yang sudah dipaparkan oleh para narasumber. Ya, setuju sekali Bu Catur, karena kita memang melakukan pendalaman materi ya, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan juga itu mungkin ada guru, kemudian ada orang tua, kemudian ada mahasiswa lain yang punya pertanyaan yang sama. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sudah memaparkan dengan baik media digital yang dikembangkan. Luar biasa sekali ya, saya bangga nih sebagai dosen pembimbing dari P2M, sekaligus juga dosen pembimbing untuk skripsi ya. Jadi para hadirin sekalian, Ibu Bapak, ini media-media ini tadi berkali-kali saya mengatakan bahwa media ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Gitu ya Bu Catur ya? Iya, betul sekali Bu Yuli. Iya, kita ingin melakukan pendalaman materi terhadap penampilan mahasiswa. Nggak perlu takut ya, karena ini sifatnya santai, serius, sukses aja gitu kan ya. Dan kita kan juga nanti sesudah ini kita akan langsung menerapkan kepada anak-anak di usia dini yang ada di Kepulauan Seribu gitu kan ya. Oke. Waduh, Bu Yuli mau tanya ke siapa ya? Jenny deh. Ini agak unik ya, flipbook gitu kan ya. Jadi mungkin Jenny tadi sudah menjelaskan tentang flipbook, kemudian juga apa mengapa bagaimana tindak kekerasan dijelaskan tadi gitu kan. Nah, Bu Yuli yang ingin ditanyakan adalah gimana Jen nanti pada saat penerapannya untuk anak-anak gitu ya. Tentunya anak-anak yang dilakukan oleh guru. Berarti kan Jenny sebagai pengembang media, kemudian media ini nanti diuji cobakan oleh Jenny kepada anak-anak langsung. Selanjutnya terserah Anda itu guru maksudnya ya. Guru akan menggunakan medianya Jenny langsung kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Karena Jenny nggak mungkin keliling seluruh Indonesia. Tapi who knows ya, ada yang mengundang Jenny, mengundang Rama, mengundang Sabrina, karena tertarik, syukur-syukur mengundang kita berdua ya, Bu Catur ya. Jadi iya, kita berlima berangkat semua. Oke. Saya ulangi Jenny ya, pertanyaannya Jenny ya. Jadi sebetulnya secara singkat saja, bagaimana Jen penerapan dari media flipbook yang Jenny kembangkan ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Saya izin mengulang pertanyaan dari Bu Yuli ya, yang mungkin mewakili Bapak Ibu guru semua nih terkait dengan bagaimana cara menerapkan media digital ke dalam media pembelajaran anak usia dini. Ya, untuk saya sendiri, saya membuat media pembelajaran digital ini yaitu tentang flipbook pendidikan seks. Jadi sebenarnya ini tuh adalah e-book berbentuk PDF yang memuat materi pendidikan seks. Tapi saya kembangkan lagi dengan pemanfaatan media digital yaitu flipbook agar lebih menarik dan interaktif. Jadi ada fitur flipnya, bisa dibolak-balik seperti buku, terus kemudian bisa ditambahkan audio juga, video, dan fitur interaktif lainnya, sehingga nantinya media ini akan sangat menarik dan lebih interaktif. Oh, yang seperti yang ditayangkan tadi kan? Ya, benar sekali, Bu. Oke. Ya. Jadi nantinya materi pendidikan seks ini ya bisa lebih dipahami dan menarik minat anak ya Bu dalam penggunaan media digital sebagai media pembelajarannya. Nah, untuk penerapan media flipbook ini sendiri,
saya kan telah membuat media pendidikan seks melalui pemanfaatan media digital. Nantinya, para ibu atau bapak guru dapat menggunakan media yang telah saya buat ini dengan menerapkan secara langsung kepada anak. Mungkin nantinya melalui bantuan penggunaan alat seperti proyektor ya Bu, agar ibu bapak, agar mungkin kalau anak terlalu banyak, mungkin bisa lebih terlihat lebih jelas. Tetapi kalau jumlah anaknya sedikit, mungkin hanya menggunakan laptop gitu ya. Jadi praktis ya Jen ya? Ya, betul sekali Bu, pemanfaatan media ini untuk penerapannya sangat praktis ya, bisa langsung digunakan oleh ibu atau bapak guru, bahkan orang tua dalam mengenalkan materi pendidikan seks. Bisa menggunakan laptop ataupun handphone, nanti ibu bapak guru ataupun orang tua bisa membacakan cerita tentang pendidikan seks ini kepada anak. Baik, itu Bu, mungkin jawaban dari saya. Wah, keren Jenny gitu ya, karena sekarang kan smartphone itu udah bukan main ya, semua anak pegang smartphone, jangan-jangan cuma nonton yang joget-joget aja gitu kan ya, boleh sih joget-joget segala macam gitu kan ya, tetapi ini hal yang menarik karena kita ingin memberikan sebuah keyakinan bahwa kekerasan ini mata rantai yang harus diputus gitu kan ya. Dan kita nggak pernah tahu anak yang mana, tapi kita mengajarkan kepada anak-anak gitu kan, bercerita bahwa bila terjadi demikian apa yang kamu lakukan. Keren banget, makasih. Gitu ya Bu Catur ya? Iya betul, terima kasih Jenny atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya ingin memperdalam lagi Bu Yuli untuk media yang diambil oleh Rahma. Jadi Rahma ini kan berkaitan dengan pencegahan bullying ya? Iya, betul banget Bu Catur. Iya, saya ingin tahu karena bullying ini juga menjadi pembahasan yang banyak dibicarakan oleh orang, terutama untuk di lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah media yang diangkat oleh Rahma Tiara ini cocok apabila diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini? Baik, terima kasih Bu Catur atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk cocok atau enggaknya mengenai media pembelajaran itu kembali lagi pada perkembangan. Nah, untuk proses membuat media ini kita perlu merujuk pada tahapan perkembangan anak usia dini. Terlebih membahas mengenai bullying yang saat ini sedang marak juga pada lingkungan sekolah. Untuk mengembangkan media yang dapat cocok digunakan pada anak usia dini, pastinya perlu fitur-fitur yang menarik. Biasanya anak-anak itu identik dengan animasi, warna-warna yang cerah gitu ya, yang memikat mata gitu. Terus juga perlu adanya tombol-tombol interaktif, jadi anak itu bisa menentukan gitu, dia mau tahu apa dulu sih mengenai bullying gitu. Terus juga dari materi yang udah ada di dalam media tersebut, nanti guru, bapak ibu guru ataupun orang tua dapat mengajak anak untuk memperdalam lagi mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, disitulah adanya interaktif di mana kita akan mengajak anak gitu, jadi menggali keinginan tahuan anak mengenai bullying. Kira-kira menurut anak tuh kalau mukul temen tuh boleh nggak ya gitu, anak sendiri mau nggak ya kalau dipukul sama teman, dan lain sebagainya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh Ibu Yuli. Seperti itu sih Bu. Oh, keren ya. Dan sudah itu ya, Rahma ya gitu kan ya, Bu. Nama kerennya Raci gitu kan ya. Ya. Jadi Rahma, jadi sudah sesuai ya dengan karakteristik perkembangan anak ya. Anak suka warna-warna, suka pencet-pencet tombol, tentunya juga bersama dengan orang tua gitu ya. Bagus. Iya. Pastinya dengan bimbingan. Iya. Baik, terima kasih untuk Rahma. Baiklah, untuk selanjutnya. Sebentar, Bu Catur. Iya, Bu. Saya mau tanya, berapa lama kira-kira Rahma mengembangkannya? Oh, untuk waktunya sendiri sebenarnya kalau untuk materinya sih Bu, ya karena kita merujuk pada teori-teori yang ada, jadi nggak begitu lama, paling 1-2 hari. Tapi untuk mengembangkan fitur interaktifnya ini yang memang lumayan memakan waktu gitu. Iya, betul Bu. Jadi penggunanya tuh termasuk ini ya, enak gitu ya, sudah tinggal menggunakan. Iya, betul. Jadi ibu dan bapak guru serta orang tua dan
siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini rugi kalau tidak mencoba nanti media-media tersebut, ya kan? Kalau tertarik nanti bisa menghubungi kami gitu kan ya. Dan kalau tidak dimanfaatkan sayang hasil kerja dari Rama, kemudian dari Jenny tadi gitu ya, yang sudah dikembangkan dengan baik, kemudian hanya berhenti kepada produk-produk yang dihasilkan. Jadi kami ingin juga melakukan diseminasi gitu. Hai para orang tua, kekerasan itu sekarang udah luar biasa sekali. Gunakan media ini, media ini, media ini. Dan saya yakin di banyak lembaga pendidikan tinggi gitu kan ya, juga mengembangkan hal-hal yang sama gitu ya. Gitu kan ya Bu Catur ya? Iya betul Bu Yuli, ini juga dapat membantu dari guru-guru ataupun orang tua yang mungkin kebingungan bagaimana ya cara menyampaikannya. Nah kita sudah ada media untuk membantu untuk penyampaian hal tersebut ya Bu Yuli. Ya, apalagi Indonesia itu terkenal dengan tabu ya Raci ya. Iya, betul sekali, Apa tabu? Bagaimana pendapat Raci tentang tabu ini? Wah, kalau menurut saya dari saya masih TK pun saya sayangnya belum pernah mendapat nih Bu atau tahu tentang bullying gitu ya. Saya berharap hal-hal tabu tersebut yang seharusnya saya pun dulu waktu masa usia dini tahu mengenai kekerasan dan bullying gitu. Makanya saya senang sekali dengan ajakan Bu Yuli dan bekerjasama dengan teman-teman semua kita menyisihkan tabu-tabu tersebut. Iya, tabu semua dianggap tabu ya. Tabu tuh gini, anak-anak nggak boleh teriak, yang boleh teriak hanya orang tua. Anak-anak nggak boleh nggak bentak orang tua, tapi orang tua boleh bentak anak-anak, gitu kan ya. Jadi anak-anak nggak boleh nolak, sementara orang tua kalau nolak nggak boleh, gitu kan ya. Kemudian malu gitu kan ya, kalau ada kejadian selalu bilangnya malu, gitu kan ya. Jadi justru karena malu itu si pelaku tindak kekerasan itu memainkan perannya gitu kan, ya dia makin berani gitu kan, dia yakin dia nggak akan dihukum dan itu ada pasal-pasalnya. Someday lah kita bicara tentang bagaimana undang-undang itu menjaga anak-anak dan orang-orang di Indonesia di tingkat jenjang pendidikan selanjutnya, bahwa mereka terjaga, mereka dilindungi oleh undang-undang dan pelakunya akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan. Bayangkan Indonesia itu kalau tindakan kekerasan ini terus berlanjut, saya katakan mata rantainya harus segera mungkin diputus. Putus beneran? Tidak. Di banyak negara lain juga sama, mengalami yang sama. Tapi yang penting buat kita ya Bu Catur, tidak makin banyak gitu loh jenisnya. Iya kan? Jangan iya, betul. Kan tadi di grafik tuh ada tulisan lain-lain tuh Mbak. Serem saya kalau udah begitu. Ayo Ibu dan Bapak kita sama-sama sama-sama peduli ya, sama-sama peduli bahwa tindakan kekerasan ini sudah di depan mata, bahkan mungkin tanpa disadari, tanpa sengaja kita juga adalah pelakunya, tetapi kita sebagai pelaku tentunya bukan pelaku benar-benar niatnya begitu ya, karena ada memang orang-orang itu yang melakukan tindakan kekerasan pada anak usia dini dengan sodomi, kemudian tindakan-tindakan wah macam-macam lah ya gitu kan ya, membulinya itu bukan hanya dengan ya sesama teman kan, sejawat anak usia dini gitu ya, jadi banyak kasus lah ya, jadi ini yang harus kita jaga. Iya betul sekali Bu Yuli ya. Kemudian juga dengan media seperti ini juga membantu anak supaya mereka berani membela diri ya Bu. Jadi tidak hanya diam saja begitu. Tentunya. Baik, apa yang diungkapkan Bu Yuli tadi juga berkaitan juga dengan media dari narasumber pendamping ketiga Bu Yuli berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual untuk anak usia dini. Sabrina yang media ini dibawakan oleh Sabrina ya? Oh. Iya, saya Sabrina ingin tahu. Itu medianya video pembelajaran ya Sabrina ya? Iya betul Bu Yuli. Menarik juga sih tadi saya lihatnya. Iya menarik sekali. Jadi nggak ada alasan ya buat guru-guru semua ya, nggak tahu materi tentang kekerasan ini udah disediain loh media-medianya. Dan jangan menganggap remeh ya tindakan kekerasan itu. Ini sudah menjadi kebijakan bersama satu
satu peristiwa yang kita harus bergandengan tangan antara sekolah, rumah, masyarakat gitu kan ya. Karena kita tidak pernah tahu peristiwa tindak kekerasan ini akan terjadi di mana. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, 20 tahun yang lalu gitu ya. Orang yang kita anggap alim luar biasa begitu, orang yang pendiam segala macam, kok bisa melakukan tindakan itu gitu kan ya. Silakan Bu Catur. Iya, itu tadi ya Bu, kita juga menghindarkan kata-kata tabu dari hal tersebut ya. Nah, yang saya ingin lebih mendalami lagi, kenapa Sabrina mengangkat media tersebut untuk mengenalkan pencegahan kekerasan seksual untuk anak usia dini. Saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi, Sabrina. Baik, terima kasih Bu Catur atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan media digital untuk mengangkat materi dari pencegahan kekerasan seksual pada anak? Nah, saya menggunakan video animasi dan platform YouTube, yaitu dengan menggunakan media audiovisual, diharapkan dapat menarik perhatian anak dalam mengenalkan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini nih. Lalu dengan menggunakan platform YouTube, saya berharap dapat mempermudah akses media dan dapat ditonton dan dilihat bagi siapa saja selain anak usia dini, Bu. Siapa yang nggak kenal YouTube gitu ya, Sabrina, prinsipnya ya? Iya, betul, Bu. Ya, one click aja udah keluar tuh kan ya. Arsen juga sama tuh gitu kan. Arsen baru usia belum sampai 2 tahun, tapi simbol-simbol tuh dia tahu loh, simbol-simbolnya itu ya, video yang seperti apa itu dia klik. Jadi kalau pegang HP Genmanya, smartphone Genmanya, dia tahu loh. Dan saya bilang, Masya Allah, anak sekarang luar biasa gitu ya. Jadi lambang dari YouTube segala macam, keren-keren. Bagus sekali, Sabrina. Nah, itu tadi media-media yang sepertinya topiknya berat, tapi dengan media yang tepat kita bisa menyampaikan secara lebih mudah dipahami dan mudah diakses kepada orang tua dan juga para guru semuanya ya Bu Yulia. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada Sabrina, Rahma, dan Jenny atas media-media yang sudah dibuat dan juga dipaparkan pada hari ini. Bagus sekali materi yang sudah diberikan. Pasti akan jempol ya. Iya, jempol sekali. Kalau Mbak Catur nunjukin jempol berarti 4 nih jempol. 4 jempol. Untuk Raci, untuk Jenny, dan untuk Sabrina. Oke. Baik. Terima kasih kepada semuanya. Jadi diharapkan berdasarkan media-media tadi akan menambah pengetahuan kita mengenai kekerasan pada anak usia dini ya Bu Yulia. Jadi sebagai orang tua ataupun para mahasiswa yang nantinya juga sebagai menjadi orang tua, kemudian para guru-guru juga mempunyai langkah-langkah strategis untuk mencegah tindak kekerasan tersebut. Begitu. Baik Ibu dan Bapak, guru, pendidik PAUD di seluruh tanah air, dan juga sahabat-sahabat AIMA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak ya mendengarkan paparan dari saya, kemudian dari narasumber pendamping yang luar biasa, dari mahasiswa terbaik saya gitu kan ya, tentang pengembangan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan kegiatan bermain dan media untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kepulauan Seribu. Nah, untuk penyusunan kegiatan bermain dan pencegahan kekerasan, nanti kami akan praktek langsung dengan para pendidik PAUD di Kepulauan Seribu, dan mudah-mudahan nanti bisa kita tayangkan juga di YouTube ya. Jadi kalau hari ini masih bersifat pengetahuan, lebih banyak bersifat kognitif, maka pada tayangan pengabdian masyarakat berikutnya, Ibu dan Bapak guru dan siapapun yang ingin mendalami tentang berbagai media untuk pencegahan kekerasan dapat menyaksikan tayangan berikutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan milik Allah Subhanahu
wa ta'ala semata. Mari kita berbuat, mari kita terus melakukan pencegahan terhadap kekerasan. Stop kekerasan pada anak usia dini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ibu Yuliani selaku narasumber utama pada hari ini dan juga para narasumber pendamping yang telah mengisi materi pada hari ini. Berdasarkan pertemuan hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus memastikan bahwa anak usia dini mendapatkan rasa aman dan nyaman. Dengan kekerasan pada anak usia dini dapat dihindari dan disampaikan dengan berbagai media dan kegiatan bermain. Baiklah, Bapak, Ibu, para pendidik dan juga mahasiswa semua, saya selaku MC pada hari ini meminta maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.